Halo teman-teman mahasiswa semua, berjumpa kembali pada sesi kedua. Nah, pada sesi pertama kita sudah belajar mengenai perkembangan dan aspek-aspeknya. Pada sesi kali ini kita juga masih akan melanjutkan materi perkuliahan ini. Masih materinya tentang teori dan prinsip dasar perkembangan. Namun pada sesi ini kita akan membahas teori-teori tentang perkembangan manusia. Materi ini juga bisa diakses atau bisa dibaca pada buku materi pokok atau BMP modul 1 kegiatan 2 dari halaman 1.22 sampai halaman 1.38. Nah, tujuan perkuliahan ini diharapkan Anda semuanya yang pertama mampu menjelaskan pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik. Yang kedua, menjelaskan persamaan dan perbedaan teori-teori utama dalam perkembangan psikologi. Seperti itu. Nah, pada sesi 2 ini, Anda semua akan belajar tentang teori perkembangan ya. Yang pertama itu teori psikososial menurut Erikson, yang kedua teori konstruktivisme menurut Piaget, yang ketiga teori sosiokultural menurut Vygotsky, yang keempat, teori belajar sosial menurut Bandura, dan yang kelima, teori sistem ekologi menurut Born van Berner. Kita bahas dulu yang pertama yaitu teori psikososial menurut Erik Erikson, di mana teori ini adalah kerangka kerja yang menggambarkan perkembangan manusia melalui 8 tahapan psikososial yang berbeda, yang melibatkan tantangan konflik yang harus diatasi dalam setiap tahap untuk mencapai perkembangan yang sehat dan juga optimal, seperti itu. Nah, kedelapan tahapan tersebut itu yang pertama kepercayaan versus ketidakpercayaan itu umur 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, tahapan otonomi versus ragu itu umur 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah itu umur 3 sampai 6 tahun. Tahap 4 itu kompetensi versus rendah diri umur 6 sampai 12 tahun. Kemudian tahap kelima itu identitas versus kebingungan. Tahap 6 intimitas versus isolasi atau biasa disebut early adulthood. Yang ketujuh bangkit versus stagnasi atau middle adulthood. Yang kedelapan itu integrasi ego versus keputusan. Nah, kita lanjut ke teori konstruktivisme menurut Piaget. Itu teori yang memiliki pandangan tentang perkembangan kognitif anak yang dikemukakan oleh ahli psikologi Swiss, namanya ini Jean Piaget. Nah, teori ini menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman tentang dunia di sekitar mereka melalui interaksi mereka dengan lingkungan fisik dan sosial. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget ini. Yang pertama itu tahap perkembangan sensori motor, yang kedua tahap perkembangan praoperasional, yang ketiga tahap perkembangan operasional konkret, yang keempat tahap perkembangan operasional formal. Nah, baik, kita lanjut ke teori sosiokultural itu menurut Lev Vygotsky. Nah, menurut Lev Vygotsky ini teori sosiokultural itu salah satu kerangka kerja penting dalam psikologi perkembangan manusia, di mana si Vygotsky ini adalah ahli psikolog dan filsuf asal Uni Soviet yang mengembangkan teori ini. Teori sosiokultural Vygotsky ini menekankan peran lingkungan sosial dan budaya dalam membentuk perkembangan kognitif dan psikososial individu gitu. Lanjut itu teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Nah, ini adalah kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana individu belajar melalui interaksi dalam lingkungannya, terutama dengan memperhatikan dan meniru perilaku orang lain. Nah, teori ini juga dikenal dengan nama teori pembelajaran observasional atau teori pembelajaran sosial kognitif. Seperti itu. Lanjut, ada teori sistem ekologi menurut Born van Bender. Nah, teori ini dikenal sebagai model ekologi pengembangan manusia Born van Bender, dikembangkan oleh psikologi Amerika Ukraina bernama Uri
Brown Banner. Teori ini mencoba untuk memahami bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan individu dari berbagai tingkatan dan juga sudut pandang. Nah, materi yang lebih lengkap tentang teori prinsip dasar pengembangan itu dapat juga Anda peroleh dengan cara-cara, di antaranya yang pertama membaca modul 1 tentang pengenalan teori dan prinsip dasar perkembangan. Yang kedua, mengikuti kegiatan diskusi pada sesi ini secara aktif. Yang ketiga, membaca materi inisiasi yang ada pada kelas tutorial online. Yang keempat, mengerjakan tes formatif yang terdapat pada BMP dan juga kelas tutorial. Nah, bagi Anda semua yang belum memiliki BMP, versi cetaknya Anda dapat membaca BMP versi digitalnya terlebih dahulu yang sudah tersedia di ruang baca virtual Perpustakaan Digital Universitas Terbuka. Linknya ada di bawah ini ya semuanya. Selamat belajar semuanya, salam sukses, bahagia, dan sejahtera semuanya. Bye!